Ya, Samsung sebenarnya sudah bertahun-tahun merajai pasar ponsel pintar Indonesia. Apakah tahta Samsung akan turun? Setelah skandal ledakan Galaxy Note 7 ini, analis Reza Haryo dari IDC Indonesia sudah bersama kita via Skype. Reza, pertama kami ingin tahu sejauh ini bagaimana kontribusi penjualan smartphone ke bisnis Samsung? Ya, terima kasih Bima. Jadi dari beberapa sumber yang telah saya rangkum, kontribusi lini bisnis IT dan mobile communication seperti dari mobile phones, tablet, and gears berkontribusi sekitar 30 sampai dengan 40% dari total revenue Samsung. Jadi oleh karena ini, saya rasa lini bisnis IT dan mobile communication memang menjadi cash cow utama Samsung. Gitu. Ya, sementara itu di Indonesia bagaimana posisi Samsung dalam 5 tahun terakhir? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini 5 tahun terlalu jauh dan kurang relevan. Tapi melik pada performa 2 tahun kebelakang ini saja, Samsung memang masih menjadi vendor smartphone utama di Indonesia ya, yang hampir selalu konsisten berada di peringkat teratas dalam jumlah pengadaan smartphone di setiap quarternya. So lebih spesifik, Samsung juga satu-satunya vendor di Indonesia yang memiliki pelayanan paling luas dari seluruh price band segmen dari $50 hingga $700. Artinya di price band segmen manapun, baik low end, middle end, hingga high end vendor lain di Indonesia harus selalu berhadapan dengan Samsung. Untuk itu memang Samsung masih menjadi top leader market di Indonesia. Ya Reza, kita tahu bahwa sejumlah vendor ponsel lainnya sebenarnya sudah mulai KO. Kita ingat bagaimana BlackBerry KO di Indonesia dan juga bagaimana Windows Phone KO di Indonesia. Apakah dengan kasus ledakan Samsung ini akan mengganggu posisi bisnis Samsung di pasar smartphone? Oke, pertama mungkin yang saya harus tekankan di sini adalah langkah Samsung dengan segera melakukan recall itu sudah tepat ya. Karena jika tidak, pamor brand Samsung juga akan tercemar gitu. Dan perlu dipahami bahwa kerugian financial dan recall itu masih sangat jauh lebih baik dibandingkan potensi tercemarnya pamor brand Samsung jika lambat dalam respon situasi ini gitu ya. So kita lihat memang saham Samsung juga saat diperdagangkan itu juga turun sekitar persen gitu ya, dan itu cukup signifikan akibat isu ini gitu. Tapi apakah ini akan mengganggu posisi Samsung di pasar smartphone global maupun Indonesia? Saya rasa itu tidak, karena secara fundamental Samsung masih sangat kuat gitu ya. Apakah ini akan tergantung pada seberapa konkret langkah Samsung ke depannya? Oke, jadi memang kalau secara spesifik apa yang dilakukan oleh Samsung Electronics Indonesia saja ya itu juga cukup baik dalam merespon hal ini. Karena mereka melakukan pengambilan secara utuh ya kepada konsumen Indonesia yang telah melakukan pre-order gitu. Dan sebagai apresiasi juga mereka kan memberikan kompensasi seperti itu. Jadi ditambah memang pasar smartphone Indonesia yang belum menyerap high-end smartphone secara masif gitu ya. Ini juga saya rasa menjadi poin di mana jika terjadi apapun yang berkaitan dengan Pro 7, dampak yang akan lebih terasa itu lebih di mature market seperti mungkin negara-negara seperti Australia, Singapura, Hong Kong. Tapi untuk Indonesia saat ini memang pasar smartphone pasti banyak berpusat di antara low end sampai dengan middle end. Jadi dampak signifikan itu tidak terasa langsung di Indonesia karena memang langkah yang dilakukan Samsung sudah cukup baik gitu. Baik, terima kasih Reza Haryo, senior market analis dari IDC Indonesia.